Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syafan Ramadan dengan NIM 240512041121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan routing statik dengan menggunakan Mikrotik ya, GNS3 dan juga Winbox. Jadi tujuannya ada dua. Yang pertama, satu mengetahui cara kerja routing statik di Mikrotik dan juga mensimulasikan routing statik Mikrotik dengan GNS3. Jadi langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah membuat skema jaringan seperti pada gambar. Baik, untuk skema jaringannya sudah saya buat ya. Bisa dilihat kurang lebih sama, hanya saja pada eh, pada skema jaringan yang saya buat terhubung ke cloud 1, yakni digunakan untuk mengakses internet. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan setting IP address. Jadi IP addressnya akan disetting untuk ketiga buah router ya. Jadi misalnya yang ada di router 1, saya akan menggunakan PC 1 untuk mengakses router 1. Pastikan bahwa sudah tersambung dengan benar ya. Baik, langsung saja connect dan juga kita akan buka root list. Membuka IP address ya tadi ya. Mohon maaf. Oke, lanjut ke tahapan yang berikutnya. Di sini kita melihat bahwa di router 1 sudah sama ya. Seperti yang tertera pada contohnya. Ada 12.12.12.1/24 yang ini menghubungkan antara router 1 dengan router 3. Benar, sepertinya antara router 1 dengan router 3 ya. Router 3 yang atas. Kemudian ada ada 12, yang 12 ini untuk terhubung dengan router 2 ya, mohon maaf ya. Sedangkan untuk 13.13.13.1 ini untuk terhubung antara router 1 dengan router 3. Kemudian 192.168.1.62/26 ini digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dengan PC 1, yakni PC yang kita gunakan saat ini. Kemudian untuk 192.168.1.126 ini digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dengan PC 2. Baik, untuk IP address dari router 1 sudah selesai. Kita konfigurasikan. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan pada PC router 2 ya. Router 2 ini kita akan mengakses dengan PC 3. Kalau PC 2 juga terhubung ke router 1 ya. Jadi kita buka Winbox dari PC 3. Oke, langsung saja kita lakukan connect. Dan kita buka IP address. Dari IP addressnya dapat kita lihat ada 3 buah IP address ya. Seperti yang ada pada contoh juga. Jadi IP address untuk router 2 ini ada 12.12.12.2 yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2, router 2 dengan router 1 ya. Kemudian untuk 23.23.23.2 ini menghubungkan router 2 dengan router 3. Kemudian untuk 192.168.1.254 ini digunakan untuk menghubungkan PC 3 dengan router 2. Baik, langsung saja kita periksa untuk router yang ketiga. Dan router ketiga ini saya menggunakan komputer yang diberi nama server ya. Oke. Kita akan buka Winbox-nya, kemudian IP address. Dari IP address bisa kita lihat ada 13.13.13.3, ada 23.23.23.3. Yang 13 digunakan untuk menghubungkan router 3 dengan router 1, yang 23 menghubungkan router 3 dengan router 2. Sedangkan untuk yang 43.43.43.3 ini menghubungkan antara router 3 dengan server atau PC yang sedang kita gunakan saat ini. Kemudian ini ada tambahan satu lagi yang berupa address list dinamik ya.
yakni 192.168.0.110. Ini adalah IP address yang tercipta ketika kita melakukan konfigurasi pada IP dan DHCP client. Jadi pada DHCP client kita akan menghubungkan dengan Ether 4. Dan kenapa ini saya gunakan Ether 4? Karena yang saya gunakan untuk menghubungkan server 3 dengan cloud atau dengan PC Windows saya adalah melalui Ether 4. Dan agar dapat tercipta status bound, harus dipastikan bahwa jaringan Wi-Fi-nya mengizinkan untuk melakukan sharing ya. Dan juga pastikan lagi bahwa router 3 untuk adapter 4-nya sudah diubah menjadi bridge adapter dengan dual band wireless. Ini menggunakan koneksi yang wireless ya. Intinya seperti itu. Baik, kita akan langsung saja ke tahap yang berikutnya. Setelah kita melakukan konfigurasi IP address pada tiap-tiap router, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat setting untuk routing statiknya ya. Routing statik itu harus dideklarasikan satu persatu. Jadi kita akan kembali lagi ke router 1, yakni melalui PC 1, kemudian kita masuk ke dalam Winbox lagi, buka klik IP, kemudian menuju ke routes. Oke, dari routes ini kita akan mendeklarasikan hubungan-hubungan yang agar antar router bisa berkomunikasi. Baik, di sini ada beberapa koneksi yang telah saya buat sebelumnya. Saya samakan dengan yang ada pada tutorialnya. Ini ada 192.168.1.128, 125. Ini adalah menghubungkan antara PC-PC yang ada di router 1 dengan PC 3 yang berada pada router 2. Kemudian ada 43.43.43.0/24. Ini menghubungkan antara PC yang terhubung di router 1 ke server. Kemudian ada 12.12.12.0. Ini menghubungkan antara router 1 dengan router 2 ya. Kemudian ada 13.12.0.0 ini sebenarnya tipe ya. Ini sebenarnya 13.13.13.0/24. Ini untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 3. Kemudian ada 192.168.1.0 dan juga 192.168.1.64. Ini adalah untuk menghubungkan antara router 1 dengan PC-PC-nya sendiri ya. Oke. Jadi yang sebenarnya harus ditambahkan tuh hanya yang AS ini saja ya. Karena kalau yang DAC itu sudah otomatis ditambahkan ketika kita menambahkan IP address-nya. Untuk AS ini statusnya artinya aktif, static, dan juga untuk DAC ini dynamic active connected. Dynamic active connected untuk DAC. Oke. Kemudian ada tambahan lagi 0.0.0/0 yang dihubungkan melalui 13.13.13.3 yang artinya terhubung ke router 3 ya. Ini digunakan untuk apa? Nah, untuk ini digunakan untuk si PC yang ada di router 1 terhubung pada internet. Kan yang terhubung dengan internet kan si router 3 ya. Jadi harus dihubungkan. Jika misal PC 1 mengakses internet, maka dihubungkannya melalui router 3. Seperti itu. Kemudian
kita akan lanjut. Untuk PC 2 hasilnya akan sama ya seperti PC 1. Jadi kita akan langsung lewati saja ke PC 3. Nah, PC 3 ini terhubung ke router 2 ya, sehingga route list-nya akan berbeda. Yang pertama ada 12.12.12.0 yang ini menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Kemudian ada 23.23.23.0 124 hubungan antara router 2 dengan router 3. Kemudian ada 43.43.43.0 ini digunakan untuk menghubungkan PC 3 dengan server ya. Kemudian ada 192.168.1.0/25 ini untuk menghubungkan PC 3 dengan PC 1. Oke. Karena ini bisa dilihat untuk gateway-nya reachable Ether 1. Ether 1 dari router 2 itu terhubung dengan router 1. Jadi 192.168.1.0 ini adalah PC 1 ya. Mohon maaf, saya akan periksa sekali lagi untuk mohon maaf, ada kesalahan penjelasan yang saya berikan. Ini 192.168.1.0/25 digunakan untuk menghubungkan antara router 2 dengan PC yang ada di router 1. Karena dapat dilihat bahwa destination address-nya menggunakan /25. Sedangkan yang ada pada router 1 yang terhubung dengan yang menghubungkan antara router dan juga PC menggunakan /26, yang artinya /26 ini akan digabungkan menjadi satu, menjadi /25, sehingga hanya dengan satu koneksi saja PC 3 bisa terhubung dengan PC 1 dan juga PC 2 seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke 192.168.1.128 ini ke PC 3 itu sendiri ya. Kemudian untuk 0.0.0/0 ini sama seperti yang ada pada router 1, yakni untuk terhubung ke internet. Gateway-nya 23.23.23.3 menggunakan gateway yang digunakan untuk menghubungkan antara router 2 dan juga router 3. Oke, kita akan lanjut ke server. Server ini terhubung ke router 3. Langsung saja kita buka route list-nya. Dari route list kita bisa lihat bahwa ada 13.13.13.0, 23.23.23.0 yang mana keduanya adalah menghubungkan antara router 3 dengan router 1 dan router 2. Kemudian ada 43.43.43.0 menghubungkan antara router 3 dengan server. Kemudian ada 192.168.0.0 ini menghubungkan ke Ether 4. Ether 4 ini adalah internet ya. Dapat kita lihat bahwa 0.0.0.0/0-nya juga dari Ether 4. Terhubung ke Ether 4. Oke, kemudian kita lanjut saja ke yang AS ya, aktif statik yang kita perlu tambahkan, yakni 192.168.1/25 untuk terhubung ke PC yang berada di router 1 dan juga 192.168.1.128/25 untuk terhubung ke PC yang ada di router 2. Oke, kita akan langsung lanjut. Ini akan ditutup saja. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui bahwa PC-PC kita sudah saling terhubung? Jadi kita akan coba untuk melakukan tracer ya dari PC 1 yang berada di router 1 ke PC 3 dulu. PC 3 ada di router 2. Saya akan masukkan ping atau mungkin tracer ya. Tracer 192.168.1.128. Akan saya periksa terlebih dahulu apakah IP address-nya sudah sesuai.
dengan yang ada di PC3. Akan buka PC3 IP config. 253 ya. Baik, kita akan coba 1.253. Kita melakukan tracer. Oke, sepertinya ada sedikit kendala. Oh, ternyata bukan kendala ya. Komputer saya yang membutuhkan waktu ternyata. Oke, baik. Dapat kita lihat bahwa tracernya komplit dan ini untuk menuju ke PC3 ini melalui 3 angka ya. Dari 192.168.1.62 yang ini artinya menuju ke router 1. Kemudian 12.12.12.2 yang ini artinya dari router 1 dikirimkan ke router 2. Kemudian 192.168.1.253 yang artinya tujuan dari pengiriman tracer. Ini PC tujuan ya, PC3. Jadi untuk tracer dari PC1 ke PC3 sudah berhasil. Sekarang saya akan coba tracer untuk dari PC1 ke server. Untuk server IP address-nya 43.43.43.1. Langsung saja kita enter. Dan seharusnya juga akan memakan 3 buah step ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, baik. Setelah kita menunggu, kita dapat lihat bahwa untuk melakukan tracer ke server membutuhkan 3 langkah juga. Jadi dari PC1 naik ke router 1, dari router 1 naik ke router 3, dari router 3 maka akan dikirimkan langsung ke server. Dapat dilihat bahwa ada 43.43.43.1, tapi ada jarcom.net. Nah, jarcom.net itu apa sih? Itu akan kita jelaskan setelah ini ya. Jadi pada percobaan kali ini sudah berhasil ya untuk melakukan tracer antara PC1 ke PC yang lainnya. Artinya ketiga semua router sudah terhubung. Dan langkah berikutnya kita akan membuat sebuah server. Membuat sebuah web server pada komputer server ini. Jadi untuk aplikasi yang dibutuhkan ini ada SAM. Jadi exam ini harus di-download terlebih dahulu ya menggunakan link yang sudah diberikan sebelumnya. Dan ini SAM yang kita download adalah SAM yang versi lama ya. Alasannya karena kita menggunakan Windows XP, jadi mungkin tidak mensupport untuk SAM versi terbaru, sehingga yang digunakan adalah versi lama. Setelah kita melakukan download SAM, kita akan menjalankan Apache-nya dan juga kita akan membuat sebuah tampilan website sederhana untuk ditampilkan di PC-PC yang lainnya. Jadi yang dari PC1, PC2, PC3 akan dapat mengakses web yang dibuat pada server. Oke, tapi sebelum itu kita harus menghubungkan terlebih dahulu ke semua skema jaringan kita ke internet. Seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jika pada contohnya ini tidak ada internetnya ya, saya tambahkan internet di atasnya. Pada GNS3, saya tambahkan cloud 1. Cloud 1 ini mengakses komputer Windows saya. Jadi di luar dari virtual machine agar dapat terhubung ke internet. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya IP address dari cloud-nya harus didaftarkan ke router 3 juga. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa
pada setiap route list harus ditambahkan 0.0.0.0/0 yang terhubung ke router 3. Oke, lanjut. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan setelah itu adalah kita buka local area connection status, kemudian klik properties, kemudian kita klik internet protocol TCP/IP. Pada TCP/IP ini sebelumnya kita sudah melakukan customisasi ya sebenarnya sebelumnya untuk menentukan IP address apa yang kita gunakan. Nah, ini IP address-nya kita ubah sendiri agar menyesuaikan dengan contoh yang telah diberikan. Dan juga setelah kita ubah IP address, subnet mask dan juga default gateway-nya sesuai contoh, kita juga harus mengubah DNS servernya. Kita arahkan ke router 3. Oke, setelah kita mengarahkan DNS server kita ke router 3, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pada server kita akan membuka IP DNS. Dari DNS ini ada dynamic servernya ya. Kemudian kita akan klik centang allow remote request. Setelah kita mencentang allow remote request-nya, bisa kita tutup. Setelah itu kita akan lanjut ke IP, kemudian firewall. Dari firewall ini kita akan melakukan konfigurasi pada bagian NAT. Jadi NAT ini kita akan tambahkan, kemudian untuk generalnya hanya src NAT saja. Kemudian out interface-nya di Ether 4, yaitu yang terhubung ke internet atau ke cloud ya kalau di skema saya sebelumnya. Kemudian untuk action-nya kita ubah menjadi masquerade. Setelah mengubah itu semua, logikanya maka sudah dapat menghubungkan server ke internet. Ini bukan hanya server ya, tapi semua PC1, PC2, dan juga PC3 juga sudah bisa mengakses internet. Yang penting DNS-nya sudah dikonfigurasi pada tiap-tiap PC-nya. Kita akan coba cari sesuatu, yaitu ikan. Oke, dapat kita lihat bahwa sudah berhasil ya. Kita sudah terhubung ke internet, kita sudah bisa browsing. Dan setelah bisa browsing, kita akan menginstal SAM yang sebelumnya sudah saya notice. Ketika instalasi SAM sudah selesai, kita akan aktifkan Apache-nya. Kemudian kita akan menuju ke folder dari SAM itu sendiri. Kita menuju Explorer, kemudian kita menuju ke C ya. Kita akan cari terlebih dahulu di mana local disk C. Kemudian kita masuk ke folder SAM ini ya. Dari folder SAM kita akan klik folder yang namanya adalah htdocs. Kita cari terlebih dahulu. Ya, ada ya file yang namanya htdocs. Kemudian kita akan ubah yang bernama index.php menjadi $x. Ini ditujukan untuk apa? Ini ditujukan agar ketika IP address dari server ini dipanggil, yang tampil bukan halaman default dari SAM, melainkan halaman yang telah kita buat. Jadi kita akan membuat halaman HTML di sini. Kita buat file HTML-nya dulu.
Untuk HTML-nya sederhana saja ya. Seperti yang saya lakukan ini, saya hanya memberikan H1, halo ini web jarkom. Karena ini hanya sebagai testing saja ya, tidak perlu website sungguhan. Nah, setelah kita buat dari htdocs ini, misalnya kita buka melalui Chrome, pastikan SAM Apache-nya sudah menyala. Kemudian kita akses 43.43.43.1 yang mana ini adalah IP address dari server. Akan tampil halo ini web jarkom. Kita akan coba deh akses dari PC 1. Yang mana ini seharusnya bisa ya, karena sudah kita konfigurasi, sudah kita hubungkan antar router-routernya dan juga kita sudah hubungkan ke internet. Jadi kita akan coba 43.43.43.1. Kita akses dari PC 1 ini ya. Kita enter dan dapat kita lihat kita dapat mengakses file HTML yang kita letakkan pada server. Baik, langkah selanjutnya dari praktikum kali ini adalah kita tidak mau nih, jika kita mengakses websitenya, kita memasukkan IP address-nya. Jadi kita akan menambahkan nama untuk halaman websitenya. Agar kita tidak, jika kita ingin mengaksesnya, agar tidak perlu pakai IP address ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah kita tutup terlebih dahulu untuk browsernya. Kemudian kita kembali buka Winbox ya. Dari Winbox ini kita masuk saja. Kemudian kita ke bagian IP. Kemudian masuk ke tab DNS sekali lagi dan juga kita klik tab static. Dari tab static ini kita akan tambahkan nama dari website yang ingin kita buat atau nama domainnya ya. Kemudian kita akan masukkan addressnya, yakni 43.43.43.1, yaitu PC ini ya atau server. Kemudian jarkom.net. Ini adalah nama yang saya gunakan. Jadi jika kita mengakses jarkom.net, logikanya akan membuka website yang telah kita buat sebelumnya pada server ini. Kita akan coba kembali ke PC 1 atau mungkin kita akan akses dari PC yang berbeda. Kita akan coba akses dari PC 3. Oke, dari PC 3 kita akan mencoba membuka website yang ada pada server menggunakan domain name-nya ya, yakni jarkom.net. Jarkom.net. Oke, dari jarkom.net ini kita langsung enter. Ya, bisa kita lihat. Halo, ini web jarkom. Sama seperti ketika kita mengakses 43.43.43.1. Ya. Dan bagaimana jika website yang kita cari ternyata tidak ada pada router 3, maka akan diarahkan ke pencarian ke DNS milik Google ya, secara otomatis. Misalnya kita akan coba akses chess.com. Ini adalah website yang bisa kita buka jika kita terhubung ke internet. Ini sebagai contoh saja ya. Ya, baik. Jadi bisa terbuka untuk domain-domain lain yang tidak terdaftar pada router 3. Jadi jika kita memiliki domain name yang terdaftar pada router 3, maka yang dibuka adalah website tersebut yang ada pada domain name yang ada pada router 3. Jika tidak ada, maka DNS-nya akan dialihkan ke DNS milik Google. Jadi seperti itu.
Jadi begitu, itu saja praktikum yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.